kabupaten kota juga. Yang kalau di daerah yang lain kan provinsi. Nah, mudah-mudahan kabupaten kota nggak kehilangan pembiayaan kalau udah gabung semua di situ. Ya. Jadi ini juga perlu diamati dan dicermati karena SMA dan SMK udah menjadi kewenangan kabupaten kota, dan karena sudah menjadi kewenangan kabupaten kota, maka tanggung jawab pembiayaan itu harus dari APBD kabupaten kota, termasuk gaji gurunya juga harus dibayar dari APBD kabupaten kota. Nah, hal ini harusnya menjadi perhatian kami ya di provinsi. Jadi kayaknya gini, jadi budget provinsi untuk pendidikan kan jadi nggak bayarin SMA SMK lagi Bu. Terus uangnya kemana gitu? Saya kebetulan saat ini sedang menyelesaikan APBD 2023 Provinsi Papua Barat Daya yang masih baru. Mudah-mudahan akhir bulan ini APBD ini ditetapkan. Saya sangat memperhatikan soal yang itu tadi. Ketika SMA SMK dibayar oleh kabupaten kota, terus uangnya yang provinsi mana segitu banyak. Kita tetap membuat program kegiatan yang berhubungan dengan siswa-siswi SD, SMP, SMA atau sekolah keagamaan, juga memperhatikan guru tentunya. Oleh sebab itu, dengan mitra seperti ini kita jadi tahu Ibu, jadi tahu bahwa misalnya kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah yang ada seperti apa. Mungkin kalau menentukan beasiswa nanti ini boleh diajak gitu ngobrol. Alhamdulillah. Karena salah satu program kita adalah pemberian beasiswa kepada siswi seluruh tingkatan, boleh dari SD sampai SMA. Terus mungkin saya mau sampaikan juga, ini kenapa Sorong dipilih jadi tempat ini, tempat acara kita ini, tempat fasilitator. Atau mau jalan-jalan ya? Pokoknya enggak, karena sejak saya bulan Desember di sini Bu, kerja saya tuh kebanyakan 5 tahun. Kerja benerannya setelah jam 3 sore. Bahkan kalau yang pada nginep malamnya juga kita jadi sibuk tanda kutip ya. Dan saya sangat yakin bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini dengan Raja Empatnya, dengan hutannya, dengan macam-macam itu akan lebih maju dari yang lain. Iya. Sehingga menurut saya peran IGI sebagai salah satu organisasi profesi jadi sangat penting. Kita perlu sumber daya manusia yang lebih mati dari sekarang. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, karena
bisa juga menghubungkan, mengkaitkan hal-hal yang terkait pendidikan itu ke kondisi Papua Barat Daya kita. Supaya gimana ya? Mungkin Ibu dan Bapak pernah ke Bali ya Bu. Bagaimana caranya supaya orang-orang di Papua Barat Daya seperti di Bali, gimana Bu? Studi banding. Maksud saya adalah itu kan ada di pendidikan dasar awalnya itu di pendidikan dasar dan itu pasti karena kalau di sininya kurang pas ya setelah itunya juga menjadi tidak pas. Kakek saya itu guru. Di mana Pak? Dan saya pernah punya cita-cita jadi guru. Masya Allah. Cuma nggak kesampaian aja karena saya kuliah normal gitu ya, normal. Terus mau jadi dosen gagal, ya, karena nggak diterima Bu. Kayaknya menyesal itu universitas yang nggak terima. Tepuk tangan ini. Karena saya hobi mengajar. Masya Allah. Di kampus pun saya jadi kayak asisten dosen gitu ya, selama 3 tahun, terutama di semester terakhir, dan sampai saya kerja pun saya selalu ngajar. Ya, mungkin ini pengalaman saya kalau mengajar gitu. Kenapa sih guru itu penting gitu? Ternyata guru itu ada 3 fungsinya ketika dia berdiri di depan kelas. Sebagai pendidik pasti. Kedua sebagai psikolog. Inspirator. Dan ketiga sebagai politikus, meskipun sederhana. Ya. Dan banyak orang gitu ya, kita bisa politik. Nah itu cita-cita saya sebetulnya. Dan lewat forum-forum ngajar seperti yang saya sudah alami, saya mendapatkan 3 peran itu di depan ketika banyak sekali orang datang. Saya pernah mengajar di depan ratusan orang gitu ya. Nah itu saya pikir saya belajar itu bukan dari SD, SMP, SMA, enggak. Dan gak pernah saya diajarin di sekolah dulu. Paling disukai ya di depan banyak teman-teman. Karena saya cukup bandel juga dulu SD, SMP. Mulai kuliah, saya mendapatkan peran itu. Gimana caranya? Mulai dari SD, SMP, SMA, itu anak-anak diajari ngomong di depan banyak orang. Itu penting Bu. Pastinya teman-teman guru punya waktu lah untuk itu. Karena dengan mental bisa bicara di depan banyak orang itu luar biasa akibatnya. Satu lagi, saya tadi ingat yang Ibu Sekjen bilang bahwa imbasnya satu penggerak berapa? 5.000. Apa tadi? Sasaran dari 5.000 sasaran. Itu sasarannya sasaran. Oh. 5.000. Kalau satu guru penggerak itu nanti diharapkan bisa
bisa mengimbas berapa murid atau berapa siswa? Dikali Kira-kira 30, dikali 30 minimal. sampai nggak 100? Lebih? 200? Enggak. Taruhlah 150. Berarti 32 orang kali 150. Itu harapannya dari 4 provinsi. Kan tadi ada 4 provinsi yang ada. Begitu banyak yang nanti akan terimbas karena itu. Nah ini penting karena menurut saya hal-hal yang menjadi fokus dari program penggerak ini sebetulnya itu. Jadi Merdeka Belajar itu juga targetnya sebetulnya hal-hal yang penggerak ini. Kebetulan saya juga sedikitlah membaca soal Merdeka Belajar dan kami di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya Bu, Ibu Bapak semua, saya karena penjabat, saya itu sebetulnya SK-nya cuma sampai bulan Maret besok. Ya, kalau diperlukan saya akan dipanjangin sampai bulan Juli. Kalau Mendagri merasa mau panjangin lagi ya terserah dia, gitu ya. Di 6 bulan ini kami itu punya fokus untuk menyiapkan organisasi perangkat daerah dengan semua isi-isinya lah. Dan yang kedua persiapan pemilu. Dua ini menjadi fokus utama, meskipun itu tidak yang utama. Fokus utama dan yang tidak terutama karena apa? Karena toh yang pelayanan dasar itu yang paling utama sebetulnya. Pendidikan salah satunya. Nah, cuman secara organisasi kelembagaan memang tugas kita menyiapkan itu. Nah sampai sekarang di Provinsi Papua Barat Daya belum ada kepala dinas. Kalau dinasnya sudah ada, kepala dinas pendidikan belum ada dan hari ini masih saya rangkap. Mudah-mudahan dalam waktu 5 hari lagi atau akhir bulan ini kepala dinas pendidikan Provinsi Papua Barat Daya bisa ditunjuk atau dilantik. Karena sifatnya di awal adalah pejabat pelaksana tugas. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi keberadaan penggerak, ya, program organisasi penggerak ini, dan harapan saya untuk khususnya yang di Papua Barat Daya, ya, meskipun hadir gitu ya. Mari boleh kita berdiskusi, ya. Sekaligus kita juga bertukar pengalaman pikiran untuk pengembangan kualitas guru dan juga tentunya kualitas siswa-siswi yang ada di seluruh provinsi Papua Barat Daya. Yang saya tahu kalau anak didik, peserta didik itu tidak berhasil karena gurunya juga dianggap tidak berhasil, ya Bu? Gitu. Iya, indikator. Ya, karena saya dulu juga di kampus atau di sekolah dulu, kalau saya nggak lulus berarti gurunya yang salah. Ya, tapi memang itu prinsip dasar di seluruh dunia. Yang namanya guru ya harus banyak akalnya. Bagaimana caranya si siswa itu lulus dan pintar. Orang yang lebih berkuasa di depan itu kan dia. Jadi kalau anak didik atau peserta didiknya nggak berhasil, maka
yang salah yang di depan itu. Tapi bukan itu maksud saya. Yang jelas bahwa peran guru itu sangat atau begitu besar untuk kemajuan dari anak ini. Dan terakhir saya menyampaikan salam dari Pak Gubernur karena belum bisa hadir, masih di Makassar. Mungkin besok siang atau baru sampai. Dan saya juga merasa ini penting untuk dihadiri. Tidak saya wakilkan ke orang lain, sehingga acara PUP ini memiliki makna khusus karena ada unsur gurunya di dalam. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait bukan arahannya, saya cuma sharing aja karena sharing is growing together. Jadi jayalah Igi, Majulah Igi. Nah, mudah-mudahan acara sampai hari Minggu ditambah dengan tamasianya. Ya, pastilah datang sini mau tamasya Mas. Mudah-mudahan bisa lancar, bisa senang ya. Ibu Bapak semua dan saya nggak bisa mantun, maaf ya. Nggak diajarin dari kecil soalnya. Tuh SD belajar sastra, belajar bahasa Indonesia termasuk yang Lemah. yang saya tidak berhasil. Apa-apa. Iya, pasti. Karena saya lebih suka olahraga, suka bermain. Jadi daripada dulu itu bahasa Indonesia Bu, bukunya bahasaku bahasa Indonesia. Iya. Itu bagus Bu. Nggak tahu sekarang kenapa nggak dipakai lagi itu, kalau keren banget itu buku. Iya. Kalau nggak salah di Jakarta saya masih simpan buku itu. Oleh karena itu dengan mengucapkan terima kasih Ibu Bapak atas memilih Kota Sorong atau Provinsi Papua Barat Daya untuk tempat acara, dan saya dengan izin Ibu Bapak semua dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk membuka acara ini di Provinsi Papua Barat Daya yang pertama dilakukan di sini. Begitu dengan ini acara penguatan fasilitator daerah program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tingkat SMP tahun 2023. SMP dan SD, Pak. Hah? SMP dan SD Nggak ada di sini. di sebelah. SD dan SMP gitu. Iya. Pokoknya artinya tingkat pendidikan dasar. Iya, pendidikan dasar. Dengan ini dibuka, semoga acara berjalan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Bapak. Ini harus saya pukul. Ya. Berapa kali pukulnya? Sampai jebol, Pak.